Sebab dengan Engkau kami tidak merasa takut. Sebab bersama dengan Engkau kami merasa kuat, Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kami tidak takut oleh karena Engkau bersama kami, Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai,
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Segera kita akan mengakhiri tahun 2020 dan kita akan masuk di dalam 2021. Mari sebelumnya kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada saya ingin saya bagikan kepada saudara, supaya di tahun mendatang saudara sudah mengerti, saudara sudah membekali diri, saudara sudah menyiapkan diri, supaya kita tetap boleh eksis, menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan tentunya. Mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kepadamu ya Bapa kami mengucap syukur, bahwa hari ini merupakan hari terakhir di tahun 2020, dan kami segera akan memasuki 2021. Kami tidak tahu Tuhan, tahun depan apa yang akan terjadi, apa yang kami alami, tapi satu hal yang kami percaya, sekalipun tahun 2020 memberikan kami satu kehidupan yang sungguh-sungguh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi kami percaya Tuhan, tahun 2001 kami masih memiliki pengharapan di dalam Engkau. Segala sesuatu akan baik-baik saja, dan kami semua boleh melampaui semuanya, sebab kami adalah anak-anak-Mu. Mari Engkau berfirman kepada setiap kami, sampaikan isi hati-Mu buat kami semua Tuhan, supaya kami tetap eksis di tahun 2021, kami tetap boleh mengerjakan hal-hal yang perlu kami kerjakan, dan kami tetap semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berikan roh hikmat pengertian di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema akhir tahun ini atau mungkin besok masih tanggal 1, saudara masih bisa mendengar kebenaran ini. Tema yang Tuhan berikan kepada saya adalah tidak kenal takut. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah banyak diberikan firman, message oleh hamba-hamba Tuhan, baik dari kalangan kita sendiri maupun dari manapun saudara bisa ambil siaran di YouTube, live streaming maupun ibadah online. Kita sudah banyak mendengar tentang jangan takut dan jangan takut. Kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan lagi jangan takut, tetapi hidup tidak kenal takut atau fearless. Saya tidak mencoba untuk berlagak mengajar saudara seakan-akan saya pun tidak pernah mengalami rasa takut. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan kepada saudara, supaya tahun 2001 sungguh-sungguh saudara memiliki hati tidak kenal takut, hati yang pemberani, tentunya pemberani di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang fearless atau tidak kenal takut, saya percaya bukan berbicara tentang keberanian pribadi. Kita tahu bahwa keberanian pribadi merupakan suatu sikap seseorang untuk melakukan sesuatu dengan mengabaikan bahaya, mengabaikan, tidak menghiraukan hal-hal yang buruk kemungkinan terjadi. Memang harus kita akui ada orang-orang yang memiliki nyali, kalau orang bahasa Jawa mengatakan punya nyali, punya keberanian yang luar biasa. Dia terlalu percaya diri untuk tidak kenal takut dalam menghadapi berbagai bahaya, masalah, kesulitan, tantangan, bahkan intimidasi. Ada begitu banyak orang yang memiliki hati seperti itu, sehingga mereka tidak pernah takut. Namun yang saya perhatikan, sekalipun orang itu begitu berani, orang itu tidak kenal takut, tapi dari sisi-sisi tertentu dalam kehidupan mereka, ada yang mereka takuti. Ambil contoh, saya pernah punya tetangga, dia begitu berani menghadapi rampok yang bersenjata tajam,
dia berani menghadapi gerombolan yang seperti itu, dia tidak takut, sebab dia memiliki keahlian, dia pandai, dia memiliki keahlian bersilat, jadi dia seorang jago pencak silat. Jadi dia karena terlalu pede, dia berani untuk melawan sekalipun musuhnya lebih dari satu orang. Namun di sisi lain dia memiliki satu ketakutan ketika dia diperhadapkan dengan anak kucing. Dia begitu takut dengan anak kucing, dan dia ketika dia melihat atau disodorkan anak kucing, dia bisa berlari dengan muka yang pucat pasi, bahkan dia ingin marah dan memukul orang yang membawa anak kucing itu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, 2 minggu yang lalu kita sudah mendengar dari Pastor Denny bahwa ketakutan itu sesungguhnya merupakan emosi negatif yang muncul pertama kali ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, mari kita bersama-sama kita akan belajar, saudara, ya. Untuk saya menyampaikan tidak kenal takut atau fearless ini bukan berarti kita semua tidak pernah takut, ya. Setiap kita tentunya tidak pernah bebas dari ketakutan. Tapi mari untuk menyongsong 2021 kita akan mencoba untuk melihat kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, bagaimana supaya saudara dan saya tidak kenal takut atau fearless. Artinya saudara dan saya tetap menjadi pribadi-pribadi yang berani untuk masuk menyongsong tahun 2001, sekalipun sampai akhir tahun ini pandemi COVID-19 masih belum hilang dari muka bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita atau saudara dan saya hidup tidak kenal takut? Yang pertama, saya mengajak saudara mengerti kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dengan iman yang teguh. Iman teguh yang kepada siapa? Iman teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara harus punya iman yang kokoh, iman yang teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau saudara di tahun mendatang kita tidak landasi hidup kita dengan memiliki sebuah iman yang kokoh, iman yang teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan, saudara pasti akan dirundung ketakutan, dirundung kekhawatiran. Nah, itu tidak ada di dalam kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 56 ayat 4 berkata, tetapi pada waktu aku merasa takut. Jadi orang benar pun, anak-anak Tuhan pun pasti satu saat akan memiliki perasaan takut. Nah, Mazmur ini dalam versi Alkitab, versi firman Allah yang hidup mengatakan, tetapi pada waktu aku merasa takut, aku menaruh kepercayaanku kepadamu. Bagaimana kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan? Dengan, ya, aku mempercayai janji-janji Allah. Jadi untuk membuat kita percaya kepada Tuhan, kita mempercayai janji-janji Allah. Sebagaimana minggu yang lalu saya sebutkan bahwa untuk mempercayai janji Allah itu seperti kita membuang sauk. Kita memperkatakan firman Tuhan secara berulang-ulang, secara konsisten sampai firman itu mempengaruhi pola pikir kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap memiliki iman yang kokoh di dalam Kristus Yesus. Nah, kembali kepada Mazmur 56 ayat 4, ayat ini mengatakan, tetapi pada waktu aku merasa takut, aku menaruh kepercayaanku kepadamu, kepada Tuhan. Aku mempercayai janji-janji Allah. Karena aku mempercayakan diriku kepadanya. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ketika Anda tidak mempercayakan diri kepada apapun, kepada siapapun, kepada hartamu, kepada kekayaanmu, kepada kesanggupanmu,
kepada manusia, tapi engkau menaruh kepercayaanmu, dirimu kepada Tuhan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, saudaraku, ini yang harus kita pegang. Ini yang harus kita masukkan dalam hati kita. Bahwa pada saat takut, kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan dengan cara kita percaya akan janji-janji Tuhan, karena aku mempercayakan diri. Saudara mempercayakan diri itu berarti secara total saudara menyerahkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Dan ayat ini mengatakan lebih lanjut, apakah yang dapat dilakukan manusia kepadaku? Seringkali Allah menarik kita ke dalam berbagai-bagai situasi yang tampaknya mustahil untuk meregangkan iman kita, untuk membuat kita memiliki horizon baru atau sudut jangkauan yang berbeda, yang baru dalam hidup kita, sehingga kita mampu bertahan dalam perjuangan yang benar, sekalipun itu berat, dengan menghadapi segala situasi yang mungkin itu berupa kesulitan, yang mungkin itu berupa ketidakpastian, yang mungkin itu berupa intimidasi, atau bahkan bahaya, bahkan kesakitan sekalipun. Nah, kerap kali lewat kesulitan, lewat hal-hal yang terjadi yang tampaknya mustahil, sesungguhnya Tuhan ingin meregangkan iman kita, membuat iman kita semakin teguh di dalam Dia, sehingga engkau dan saya dimampukan untuk terus bertahan dan berjuang ketika saudara diperhadapkan dengan kesulitan, dengan tantangan, dengan penderitaan, dengan sakit penyakit, maupun mungkin dengan bahaya seperti yang terjadi di tahun 2020 ini. Nah, kita sama-sama melihat di dalam Matius 14. Nah, di sana diceritakan ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang dengan perahu, kemudian orang-orang banyak disuruh pulang. Kembali dia naik ke atas bukit untuk berdoa. Nah, murid-murid pada malam hari itu, hari sudah petang, mereka disuruh menyeberang. Nah, tidak berapa lama, berapa mil mereka menempuh perjalanan. Di tengah-tengah laut mereka mengalami badai yang luar biasa. Nah, pada jam 3 malam, atau mungkin waktu ini ya, waktu kita, waktu subuh ya, tapi masih gelap tentunya, Yesus berjalan di atas air. Nah, kita tahu cerita itu. Nah, awal mulanya murid-murid ketakutan. Mereka tidak melihat sosok pribadi Yesus yang sedang berjalan di atas air, tapi mereka justru ketakutan karena mereka mengira itu hantu. Sehingga mereka takut, mereka mengatakan itu hantu. Nah, namun Tuhan mengatakan, tenang, ini aku, tidak usah takut. Nah, ketika Petrus melihat yang berjalan di atas air adalah Tuhan Yesus, dia berkata, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu, supaya aku bisa berjalan di atas air. Petrus tidak mengandalkan keberaniannya, untuk ketika dia tahu itu Tuhan, tanpa meminta firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, dia langsung masuk ke air, dia berjalan. Tidak. Alkitab mengatakan, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku ini datang kepadamu. Artinya Petrus minta ada satu firman yang keluar dari mulut Yesus supaya Petrus boleh datang kepada dia. Nah, Tuhan menjawab, datanglah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus mendapatkan perintah datanglah,
Dia langsung turun dari perahu itu dan dia mencoba berjalan di atas air. Dan betul apa yang dia lihat ketika Yesus berjalan di atas air, ketika dia mendapatkan firman untuk datang kepada Yesus, dia mengalami apa yang dilakukan Yesus, apa yang diperbuat oleh Yesus, dia mengalami. Dia bisa berjalan di atas air. Saya tidak melanjutkan kisah ini, mari saya mengajak saudara. Bukankah Petrus ini melihat hal-hal yang mustahil sesungguhnya? Nah, ini contoh ketika Tuhan melihat hal-hal yang mustahil, Tuhan ingin membawa kita, menarik kita ke satu peristiwa supaya kita mengalami pergangan iman kita, supaya kita mengalami pengalaman dengan Tuhan, sehingga iman kita semakin kokoh, semakin dalam dengan Dia. Iman selalu bertumbuh ketika iman itu dilakukan, ketika iman itu dipraktekkan, saudara, dalam hidup kita. Karena itu Marilyn King mengatakan ada 3 faktor yang membuat seseorang itu tidak kenal takut. Yang pertama adalah visi atau vision. Petrus melihat, itu menjadikan dia visi, dia bisa membayangkan bahwa dia juga bisa berjalan di atas air. Namun Petrus juga menunggu firman yang keluar dari mulut Kristus Yesus, sehingga dia bisa mengalaminya. Marilyn mengatakan untuk tidak kenal takut di 2021, saudara harus memiliki visi. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dan sedang Tuhan kerjakan dan terus akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Vision ini penting buat kita, sehingga kita memiliki satu, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, itu kita punya gambaran, kita punya vision, apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang pernah Tuhan kerjakan, apa yang sedang Tuhan kerjakan, dan apa yang terus akan Tuhan selesaikan dalam hidup kita. Yang kedua adalah tindakan nyata atau action. Petrus ketika menerima firman, ketika dia mendapatkan visi, dia langsung bertindak nyata. Dia tidak menunggu, dia tidak terpengaruh oleh kata teman-temannya, dia langsung bertindak nyata dan dia mengalami apa yang dia bayangkan itu mustahil. Dan yang ketiga, Marilyn King mengatakan, faktor ketika kita bisa hidup tidak takut atau kita hidup di dalam keberanian adalah passion, gairah atau semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semangat atau gairah ini itu yang dilakukan oleh Petrus. Dia ketika dia dapat visi, ketika dia dapat firman, ketika dia melakukan dengan tindakan nyata, itu merupakan satu gairah, semangat yang dia lakukan. Dia tidak akan melakukan dengan asal-asalan, tapi dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Keraguan dan ketakutan akan persoalan yang menghantui kita, saat kita berjalan beriringan dengan passion, maka keraguan dan ketakutan akan hilang. Saat kita berjalan beriringan dengan passion, segala keraguan Petrus, segala kebimbangan dan ketakutan Petrus hilang. Begitu juga dengan saudara dan saya. Saat engkau menjalani kehidupan 2021 dengan gairah, dengan semangat, apa yang bisa saudara kerjakan dengan baik. Engkau memiliki passion, engkau tidak akan pernah bimbang dan ragu. Engkau tidak akan pernah mengalami ketakutan. Saudaraku yang dikasihi, yang pertama tadi saya mengatakan, bagaimana saudara hidup di dalam keberanian, bagaimana saudara bisa hidup fearless, atau saudara hidup tidak takut akan Tuhan, itu karena saudara
hidup dengan iman yang teguh di dalam Kristus Yesus. Hal yang kedua, bagaimana saudara bisa hidup di dalam keberanian dan tidak takut, tidak kenal takut. Yang kedua, sadari saudara dan saya adalah anak Bapa yang penuh kuasa. Allah di dalam Kristus Yesus, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, maha mulia, maha tinggi, tidak ada yang menandingi dia. Nah, kita ini anak-anaknya. Kalau kita anaknya, kita berarti milik Tuhan. Kalau kita anak-anaknya, kita dipelihara oleh Tuhan. Kita selalu diawasi oleh Tuhan. Bahkan Mazmur 23 mengatakan, kalau kita ini domba, digambarkan kita ini domba, binatang yang mudah bingung, mudah takut. Tuhan itu gembala kita. Saudara bisa membaca di sana Mazmur 23. Dia akan menuntun setiap langkah kita. Dia akan melindungi kita. Sekalipun kita lewat lembah kekelaman, kita tidak takut. Artinya kita tidak kenal takut. Sebab gada dan tongkat Tuhan itu memimpin kita. Artinya ada penyertaan Tuhan. Kalau ada gada dan tongkat Tuhan, itu berarti ada pribadi Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita anak Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Tidak mungkin kita dibiarkan. Bahkan dia mengatakan, kalau ada seorang ibu yang meninggalkan anaknya, mungkin kita mendengar, memang ada orang tua yang meninggalkan anaknya, bahkan membunuh anaknya. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu. Ini biarlah ini bukan menjadikan satu pengertian, satu pengetahuan buat Anda. Tapi ini sungguh-sungguh masukkan dalam hatimu, dalam pikiranmu. Aku ini anak Tuhan. Anak pribadi yang memiliki kuasa atas langit dan bumi. Saudara, kita memiliki keberanian, tidak kenal takut, bukan karena kita hebat, tapi karena kita anak Tuhan. Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu jatuh. Mungkin kita pernah kepleset, kita pernah jatuh, kita pernah keliru, kita pernah salah, tapi tidak dibiarkan. Kalau hidupmu kacau, hidupmu pernah salah, minta ampun sama Tuhan. Sudah. Akui semua kesalahan saudara, bahwa saudara telah menyakiti hatinya, sudah beres. Dia Allah yang setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa kita, kesalahan kita, dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita. Dan kita akan dibenarkan bukan karena kebenaran kita, tapi kebenaran Kristus yang sudah membenarkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia memelihara kita. 2 Tesalonika 3 ayat 3 mengatakan, tetapi Tuhan itu setia. Dia itu setia, saudara. Ia akan menguatkan hatimu, menguatkan imanmu dengan janji-janji Tuhan, menguatkan hatimu dan memelihara engkau dari yang jahat. Saudaraku, ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Saudara dipelihara oleh Tuhan, saudara menjadi milik Tuhan. Alkitab jelas mengatakan 1 Korintus 3:23 mengatakan kamu milik Kristus dan Kristus milik Allah. Jadi kita milik Kristus, milik Allah, milik Bapa di surga, kita anak-anaknya. Apakah saudara jadi orang tua pernah membiarkan anakmu sampai tidak makan,
tidak berpakaian? Tidak, bukan? Sekalipun hidup saudara susahnya seperti apa, saudara tetap sebagai orang tua, saudara akan memelihara anak-anakmu. Saya ini hidup dari keluarga yang miskin. Ibu saya itu punya anak banyak. Ketika kami tidak bisa makan, ketika ekonomi berat, di tahun-tahun itu, tahun-tahun 60, berat, luar biasa, tahun-tahun 60, 65, bahkan mungkin sampai tahun 70. Ibu saya memasak untuk anak-anaknya supaya bisa makan. Terkadang dia memasak nasi, itu seringkali dia buat dicampur dengan jagung. Makanan khas orang Jawa Timur itu biasanya nasi jagung. Itu dicampur dengan beras supaya lebih banyak jumlahnya. Nah, kita tahu hidup susah itu seperti apa. Tapi mami saya selalu berkata, ibu saya selalu berkata, biarkan anak-anak makan. Lah mama enggak makan, nanti mama gampang. Dia akan memelihara anak-anaknya, memperhatikan anaknya, sampai dia tahu persis anaknya sudah makan dan kenyang, dan dia tidak pedulikan hidupnya. Bahkan dia mungkin membuat makanan apalah yang bisa dia makan, asal perut terisi. Itulah orang tua. Nah, Tuhan begitu juga. Kasihnya kepada kita luar biasa. Dan kasih itu sudah ditunjukkan ketika dia mati di atas kayu salib. Dia akan pelihara kita, saudaraku. Dia akan pelihara kita. 1 Petrus 5 ayat 7, versi firman Allah yang hidup. Serahkanlah segala khawatirmu dan kesusahan saudara kepadanya, karena ia selalu memikirkan saudara, serta mengawasi saudara dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan saudara. Tuhan itu minta kita menyerahkan ketakutan, kekhawatiran kita kepada Dia. Karena apa? Karena Dia memikirkan kita, mengawasi kita, mengamat-ngamati kita. Seperti Mazmur 11 ayat 4 kemarin, Dia mengawasi kita, mengamat-ngamati kita sehubungan dengan segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Karena itu kalau saudara kemarin saya singgung Mazmur 91 ayat 1 dan 2, kembali kita akan melihat Mazmur 91 ayat 6. Ayat ini mengatakan, engkau tidak usah takut. Artinya, engkau tidak usah takut, artinya engkau harus berani terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang waktu siang. Ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Engkau tidak usah takut. Saya tahu, saya tidak mengerti, ada seorang peneliti, seorang ahli mengatakan, justru karena engkau dirundung ketakutan, imunitas dalam tubuhmu akan menurun. Nah, mari. Saya tidak tahu bagaimana cara mengukur, cara menyelidiki, tapi yang pasti para ahli mengatakan imunitas akan menurun saat seseorang mengalami ketakutan. Nah, Alkitab ini mengatakan engkau tidak usah takut. Engkau harus hidup dengan tidak kenal takut. Engkau harus hidup dengan berani terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang justru membuat kita cemas. Tidak usah takut. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, seperti tahun ini, tahun 2020, selama 10 bulan, penyakit sampar ini berjalan di waktu gelap, karena kita tidak tahu. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Bukankah COVID ini persis yang digambarkan Mazmur 91 ayat 6? Dia menular
mengamuk, menular begitu cepat. Dia berjalan di waktu gelap, kita tidak tahu. Karena itu hidup tidak kenal takut. Saya tidak menganjurkan saudara hidup sembrono. Hidup dengan menantang hal-hal yang kemungkinan buruk terjadi dalam hidup saudara. Tidak itu maksud saya. Ada orang memang mengatakan, saya tidak percaya COVID. Ketika diingatkan oleh tetangga, oleh saudaranya, tolonglah kamu pakai masker. Enggak, saya tidak percaya dengan COVID. Buktinya saat ini saya tidak apa-apa. Dia tidak pernah pakai masker, dia tidak pernah cuci tangan. Belum lama berselang dari apa yang dia ucapkan 1 minggu kemudian, dia kena COVID. Karena dia merasa mampu mengatasi, dia merasa mampu kebal seperti orang sakti. Seminggu kemudian dia bablas, hewes-hewes, karena dia harus menghadapi kenyataan dia meninggal karena COVID. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya saudara tetap hidup dengan berani dan tidak takut, tidak kenal takut. Hal yang ketiga, miliki horizon baru, miliki jangkauan pandang yang berbeda, yang baru. Saya tahu saudara, setiap tahun baru datang, setiap kita mengakhiri akhir tahun, setiap tahun baru datang, kita seringkali kita berjalan seperti itulah, karena kita memiliki pemikiran seperti tahun-tahun sebelumnya lah. Mari saya mencoba saudara untuk merefleksi apa yang terjadi di tahun 2020. Apa yang saudara alami dalam hidup ini? Apakah saudara puas? Apakah saudara banyak kecewa dengan Tuhan? Apakah saudara tidak pernah lagi mengucap syukur? Ataukah saudara sungguh-sungguh selama 1 tahun, 10 bulan tepatnya saudara hidup dirundung dengan ketakutan demi ketakutan, kecemasan demi kecemasan. Mari kita melihat, merefleksikan tahun 2020. Kita mencoba untuk merenungkan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Karena saya percaya sekalipun ini bukan merupakan landasan dalam hidup kita, tapi paling tidak merupakan batu pijakan untuk melangkah 2021. Kita boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan, memiliki sudut pandang atau horizon yang baru, memiliki jangkauan pandang yang berbeda. Itu penting buat kita. Kita tahu setiap orang memiliki horizon yang sama, tapi tidak semua orang memiliki jangkauan pandang yang sama. Ada orang yang memiliki jangkauan pandang yang berbeda. Ya, kalau saudara ada di hamparan pantai yang begitu luas, saudara bisa melihat horizon atau cakrawala. Nah, saudara di sana ketika ada kapal datang mula-mula, saudara akan melihat sepertinya ada satu tiang yang nongol ke atas, saudara baru melihat tiang. Kemudian tidak berapa lama lagi kalau saudara amati, muncul mulai layar kapal. Dan ketika itu saudara terus mengamati, saudara mulai melihat kapal yang sebenarnya. Nah, itulah sesungguhnya horizon. Sama seperti semua orang hari-hari ini mengalami cuaca yang hujan. Sama, kita juga menikmati sinar matahari, melihat ada sinar matahari, ada hujan yang diciptakan Tuhan. Tapi tidak semua orang bisa menikmati, artinya semua orang punya respon yang benar. Adanya hujan turun, adanya matahari yang bersinar, tidak semua orang merespon dengan benar. Tapi ada beberapa orang yang bisa melihat, memiliki respon benar, dan juga memanfaatkan hujan itu. Tentunya petani memanfaatkan, tentunya kita juga memanfaatkan hujan supaya sungguh-sungguh kita menikmati
kecukupan air, sumur-sumur tidak menjadi kering. Nah, ada beberapa orang yang mengalami hal yang sama, memiliki horizon yang sama, tapi tidak memiliki jangkauan pandang yang berbeda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mencoba di tahun 2001 ini. Masihkah saudara memiliki pengharapan di dalam Dia? Pengharapan tidak terjadi seketika. Pengharapan bisa terjadi bertahap. Sebagaimana kita melihat tadi sebuah kapal di hamparan pantai yang luas, kita akan melihat. Tapi cepat atau lambat harapan itu akan kita alami dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa melihat dan kita memiliki jangkauan pandang yang berbeda atau horizon yang berbeda, sehingga kita hidup tidak kenal takut, kita hidup penuh dengan keberanian di tahun 2001, marilah kita memiliki mata iman. Mata iman yang terbuka. Mata iman yang bisa melihat keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan, kedahsyatan daripada Tuhan. Untuk bisa kita memiliki hidup tidak kenal takut, penuh keberanian, marilah kita memiliki mata iman yang terbuka, bukan mata iman yang tertutup. Mata iman yang terbuka melihat kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Ada seseorang namanya Helen Keller. Dia seorang tuli. Bukan hanya tuli, dia bisu, dan dia juga adalah buta. Orang seperti Helen Keller tentunya kita akan menggambarkan dia bukannya orang yang bisa untuk diandalkan karena dia sudah bisu, tuli, dan buta. Namun Helen Keller telah membuat dirinya menjadi inspirasi jutaan orang karena dia bisa memperbaiki hidupnya, dia bisa memotivasi dirinya sehingga dia boleh memiliki mata iman yang terbuka. Sekalipun dia tuli, sekalipun dia bisu, sekalipun dia buta, tapi mata iman dia boleh menyaksikan kebesaran dan keajaiban Tuhan. Dia boleh bekerja dengan apa yang dia miliki, sehingga dia lewat semua yang dia bisa lakukan telah menginspirasi banyak orang. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya di tahun 2021? Apakah saudara masih memiliki pengharapan? Apakah saudara mata iman saudara terbuka? Atau mata iman saudara tertutup sehingga saudara putus asa? Saudara tidak punya gairah dalam hidup. Saudara skeptis, saudara apatis. Ya sudahlah, hidup ini seperti ini, mau apa? Tapi mari kita belajar dari Helen Keller. Karena Helen Keller telah memberikan kehidupan yang berarti buat orang-orang yang normal seperti kita. Janji firman Tuhan yang terakhir dalam Yesaya 46 ayat 4 mengatakan, Aku tetap Allahmu sampai kamu tua. Aku tetap menjaga kamu sampai kamu ubanan, sampai putih rambutmu. Terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan di Alkitab saudara, sampai putih rambutmu. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Aku menolong kamu dan bahkan menyelamatkan kamu. Itu janji Tuhan buat kita. Karena itu di tahun 2021 kita tetap harus hidup dengan berani, tidak kenal takut. Sebab kita tahu satu hal, kita harus hidup dengan iman yang teguh di dalam Kristus Yesus. Mempercayai, memperkatakan janji-janji Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita anak daripada Bapa di surga, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat. Itu kita adalah anak-anaknya, kita pasti akan dipelihara, kita akan diawasi oleh Dia. Dan yang ketiga, milikilah horizon baru, jangkauan pandang yang berbeda dari orang lain. Dengan mata iman yang terbuka,
engkau boleh menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dan sedang Tuhan kerjakan, bahkan akan terus Tuhan kerjakan dan selesaikan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kita sudah mendapat berkat Tuhan, berkat firman Tuhan, kembali kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, kami sudah mendengar, menerima kebenaran firman-Mu, meteraikan kebenaran ini dalam hati kami masing-masing, supaya kebenaran ini boleh nyata kami alami Tuhan. Kami tidak ingin hanya mengerti dan mengetahui, tapi kami akan mengalami lewat hidup kami hari lepas hari bersama dengan Engkau. Sekali lagi kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, kalau ada di antara mereka yang lemah, yang sakit, Tuhan kami percaya Tuhan yang menyembuhkan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, buat para pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi, dari pusat sampai daerah, TNI, Polri, berikan mereka hikmat untuk menjalankan tugas sehari-hari. Berikan kesanggupan yang daripada-Mu Tuhan, dan mari Engkau juga melindungi mereka dari penyakit sampar COVID ini. Tuhan akan memberkati bangsa kami, dan Tuhan akan memberikan kedamaian atas bangsa kami, karena bangsa ini ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang melimpah-limpah, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kita semua mengucap syukur, kita semua berterima kasih kepada Tuhan. Kita yang percaya berkata, amin.